Novel Beladiri Evolusi Dewa Part 32. Edisi yang ke-311 hingga 320. Bersama suara serak, cerita dilanjut. Sungguh kekuatan yang kuat. Hati Lohan sedikit bergetar, menatap tongkat emas merah di tangan Xiaobai, dengan kilatan keterkejutan di matanya. Namun, dia melihat bahwa tongkat besi yang ditutupi dengan pola misterius itu tidak meninggalkan jejak sedikit pun ketika bilahnya memotongnya tadi. Tidak sulit untuk melihat bahwa tongkat itu sangat kuat. Pemberontakan yang terang-terangan ini, ditambah dengan kegagalan Slip Giok, kebingungan Lin Hao tidak diragukan lagi lebih besar. Lohan, jika kamu tidak ingin dihukum, segera panggil Bai Lin ke sini, mungkin kamu bisa terhindar dari hukuman cambuk. Mata Lin Hao menunjukkan sedikit kedinginan, dan dia berteriak dengan aura yang agung. Mendengar ini, wajah Lohan sedikit terkejut, menatap Lin Hao dengan heran. Karena, keagungan dingin Lin Hao di depannya, dalam kata-kata dan perbuatannya, hampir sama dengan tuannya yang setia. Namun, sejak tuannya kembali bulan lalu, dia tidak pernah keluar, dan telah berencana untuk menyerang dinasti Yan Agung. Terlebih lagi, tanda dari kepingan giok natal ini sudah muncul dengan sangat intuitif. Mungkinkah kepingan giok itu rusiak? Tuan kebetulan sedang mencari sesuatu. Saat memikirkannya, tenggorokan Lohan bergemuruh dan dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Memikirkan perilaku tidak sopan terhadap Lin Hao tadi, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Tampaknya lebih aman untuk memastikannya. Setelah ragu-ragu berulang kali, Lohan mengeluarkan catatan transmisi suara dari cincin penyimpanan. Manajer Bai, apakah Tuan ada di rumah Tuan Kota? Saat catatan transmisi suara dinyalakan, suara kasar Lohan juga terdengar. Lin Hao tampak acuh tak acuh dan menunggu dengan tenang. Dia merasa bahwa kali ini dia kembali, itu bahkan lebih aneh. Namun selama proses itu, dia masih bingung. Hanya ketika Bai Lin datang, dia bisa tahu. Tidak perlu menunggu, Tuan ini ada di sini. Namun, sebelum Bai Lin bisa menjawab, dua bayangan hitam muncul di tembok kota pada suatu saat. Kedua orang ini, baik dalam pakaian mereka maupun topeng logam di wajah mereka, tampak persis seperti Lin Hao dan Xiaobai. Mendengar suara itu, kerumunan di gerbang kota mendongak. Salam, Tuan. Melihat ini, semua prajurit pertahanan kota yang hadir membungkuk dan memberi hormat. Lohan sedikit terkejut, dan segera mengeluarkan lempengan giok dan mengangkat tangannya ke arah dua bayangan hitam di tembok kota. Rune pada lempengan giok itu tiba-tiba memancarkan cahaya merah tua, mengembun dan bersinar. Ini nyata, mata Lohan sedikit mengembun, dan dia memberi hormat dengan kagum. Kutu kupret palsu, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa berdalih sekarang. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Lin Hao, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi galak. Ini, Lin Hao mendongak dan hatinya hancur. Dapat dianggap sepenuhnya dipahami bahwa identitasnya sebagai seorang penguasa sebenarnya telah dirampas oleh orang lain. Mata Lin Hao melonjak dengan dingin, menatap kedua orang di kota itu. Dapat dilihat bahwa kedua orang palsu ini juga telah berusaha keras. Baik dari segi pakaian maupun tinggi badan, mereka hampir mirip dengan Lin Hao dan yang lainnya. Terlebih lagi, pemimpin palsu yang memimpin juga menirukan kata-kata dan perbuatannya dengan sangat tepat. Pada saat ini, dia seperti ular berbisa yang bersembunyi di kegelapan, menatap Lin Hao dengan mata dingin, dan samar-samar, ada juga sedikit kebencian. Ekspresi samar itu sepertinya memiliki kebencian yang mendalam terhadap Lin Hao. Siapa kamu? Lin Hao bertanya dengan dingin, mengapa kamu ingin berpura-pura menjadi aku? Dasar badut palsu, apa yang kamu katakan benar-benar menggelikan. Pemimpin palsu itu tersenyum dingin, menatap Lin Hao di bawah kota, dan berkata dengan ringan, aku adalah pemimpin wilayah kekacauan, Raja Lanling. Setelah mendengar ini, rasa dingin di mata Lin Hao menjadi semakin kuat. Saat kekuatan spiritual melonjak di badan Lin Hao, telapak tangannya terentang, dan kekuatan spiritual yang kuat itu langsung mengembun menjadi cetakan telapak tangan, dan meledak dengan keras. Di samping pemimpin palsu itu, pria berpakaian hitam yang berpura-pura menjadi Xiaobai juga menyerang dengan telapak tangan. Kekuatan spiritual hitam dingin melonjak dari telapak tangannya, dan dengan suara keras, serangan Lin Hao dengan mudah diatasi. Wajah Lin Hao sedikit tergerak, dan matanya beralih ke pria berpakaian hitam itu. Lin Hao merasakan bahaya yang kuat dari kemampuan yang terakhir. Perasaan ini tidak sekuat yang dialami Jiang Du,
yang setengah langkah ke alam suci. Dapat dilihat bahwa kekuatan pria berpakaian hitam ini jelas di atas Jiangdu. Tingkat kultivasi alam suci setengah langkah adalah alam suci. Memikirkan hal ini, jantung Lin Hao berdebar kencang. Bagaimana mungkin orang yang begitu kuat tertarik pada wilayahnya yang kecil? Kutu kupret, berpura-pura menjadi tuan kita sudah merupakan kejahatan serius, dan kamu berani menyerang. Lohan awalnya kasar, dan pada saat ini, dia sangat marah ketika dia melihat tuan yang setia padanya diserang oleh Lin Hao. "Pemanah, keluar!" Teriakan keras tiba-tiba terdengar. Saat berikutnya, sejumlah besar pemanah tiba-tiba muncul di tembok kota, dan mereka semua menarik busur dan anak panah, langsung mengunci sosok Lin Hao dan Xiao Bai. Bahkan senjata pembunuh yang ganas seperti meriam Lingyang pun dikeluarkan. Lohan mengangkat tangannya dan hendak memerintahkan penembakan. Namun pada saat ini, sebuah panggilan tergesa-gesa tiba-tiba terdengar, "Tunggu sebentar." Saat suara itu jatuh, sebuah bayangan putih bergegas keluar dari gerbang kota. Semua orang melihat dengan saksama dan melihat bahwa itu adalah kepala pelayan wilayah Chaos, Bailin. "Kepala pelayan Bailin, Anda datang pada waktu yang tepat." Kedua orang ini benar-benar berpura-pura menjadi tuan dan orang-orangnya. Melihat kedatangan Bailin, Lohan langsung berkata dengan marah. Mendengar ini, ekspresi Bailin tidak banyak bereaksi. Dia menatap Lin Hao dalam-dalam, lalu mengeluarkan slip giok dan mengujinya. Hasilnya sama seperti milik Lohan. Slip giok itu redup ketika mendekati Lin Hao. Namun, menjadi merah tua dan padat ketika mendekati tuan palsu. Menanggapi ini, Bailin sedikit mengernyit, dan jejak perenungan melintas di matanya. "Apa yang kalian tunggu? Hancurkan mereka!" Tuan palsu bertopeng itu berteriak dingin dengan nada yang hampir sama dengan Lin Hao. Mendengar ini, Lohan dan yang lainnya tampak tegas dan segera membungkuk dan berkata, "Baik, Tuan. Hentikan." Namun, saat berikutnya, Bailin berteriak keras, yang di luar dugaan semua orang. Tindakan pembangkangan ini langsung membuat Lohan dan prajurit lainnya tampak tercengang. Di kota, mata tuan palsu itu berubah dingin, menatap Bailin dengan dingin, dan berkata dengan muram, "Manajer umum Bai, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Bailin mendongak ke arah tuan palsu itu, tetapi terdiam, lalu kembali menatap Lin Hao di depannya. Lin Hao juga menatap Bailin dalam diam. Setelah lebih dari setengah tahun bergaul dan melawan musuh bersama, hubungan antara keduanya samar-samar telah membentuk semacam pemahaman spiritual. "Bisakah kamu menjawab pertanyaan untukku?" Bailin menatap Lin Hao dalam-dalam, dan nadanya tidak se-ekstrem Lohan. "Silakan," Lin Hao berkata dengan tenang dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Kota yang kacau. Gerbang kota yang megah. Suara ribut pertarungan tadi telah menarik banyak orang. Kerumunan orang yang padat mengelilingi tempat ini. Mengenai dua penguasa yang tiba-tiba muncul, semua orang yang hadir, baik warga sipil, pedagang, atau jenderal dan prajurit, terkejut. Karena ketidaknormalan Bailin saat ini membuat mereka tidak dapat benar-benar menentukan siapa penguasa yang sebenarnya. "Pertanyaanku sangat sederhana," Bailin bertanya dengan sungguh-sungguh, "apakah kamu tahu apa yang kamu katakan ketika aku pergi ketika penguasa dibunuh malam itu?" Setelah mengatakan itu, Bailin menatap mata Lin Hao, mencoba melihat sedikit perubahan di matanya. Mendengar ini, mata Lin Hao sedikit memadat, dan sambil mencari ingatannya di benaknya, pemandangan malam itu mulai muncul. Dari sudut pandang tertentu, jika penguasa meninggal, orang yang bisa mendapatkan keuntungan paling banyak darinya pastilah yang paling mencurigakan. Sebagai manajer umum kota, Bailin setara dengan orang kedua yang memegang kekuasaan, dan tidak dapat dihindari bahwa dia tidak akan dicurigai. Malam itu, setelah pembunuh bayaran itu dibunuh oleh Lin Hao, Bailin bergegas datang untuk melaporkan situasi militer. Dalam ingatannya, Bailin hendak pergi, tetapi dia tiba-tiba berhenti dan berkata dengan tenang, "Tuan, saya tidak punya motif tersembunyi." Lin Hao menjawab dengan tenang, "Saya percaya padamu." Sejak saat itulah kepercayaan di antara keduanya mencapai tingkat pemahaman diam-diam yang tinggi. "Apakah kamu tahu?" Melihat Lin Hao terdiam, Bailin dengan sabar bertanya lagi. Lin Hao mengangkat matanya, menatap Bailin, dan berkata dengan tenang, "Saya percaya padamu." Mendengar ini, reaksi Bailin sama seperti malam itu, tangannya sedikit gemetar.
Kecurigaan di hatinya tentang Lin Hao juga menghilang saat ini. "Tuan, itu kamu." Mata Bailin berkedip, dan dia menatap Lin Hao dengan penuh semangat. Segera, dia membungkuk sedikit, dan membungkuk kepada Lin Hao di bawah tatapan banyak orang. Melihat pemandangan ini, Lohan dan jenderal lain dari pasukan pertahanan kota tercengang sejenak. Mungkinkah pria misterius yang tidak diketahui asal-usulnya dan berpura-pura menjadi tuan ini adalah tuan yang sebenarnya? Memikirkan hal ini, mata mereka yang curiga beralih ke penguasa palsu berpakaian hitam di tembok kota. Hanya mengandalkan pernyataan lisan, Anda menilai identitas penguasa. Tidakkah Anda pikir itu agak tergesa-gesa? Mata penguasa palsu itu suram, dan nadanya suam-suam kuku dan acuh tak acuh, atau, kepala pelayan Bai sebenarnya telah berkolusi dengan orang ini dan ingin merebut kekuasaan dan merebut tahta. Mendengar ini, ekspresi Lohan dan yang lainnya berubah. Tetapi mereka melihat bahwa wajah mereka yang awalnya curiga tiba-tiba menjadi serius. "Kepala pelayan Bai, saya juga berpikir bahwa kata-kata Anda memang tergesa-gesa." Lohan berkata dengan suara rendah, "Kita harus menggunakan beberapa bukti yang diketahui semua orang untuk membuktikan penguasa." "Lohan, dasar bodoh." Mata Bailin melonjak karena marah, dan dia menegur, "Setelah bersama penguasa begitu lama, tidakkah Anda tahu siapa yang asli?" Wajah Lohan tegas, dan dia berkata dengan tenang, "Saya merasa semuanya salah, saya hanya melihat buktinya." Sikapnya jelas sangat tegas. Bagaimanapun, identitas penguasa, apakah itu asli atau palsu, bukanlah lelucon. Dia tidak ingin berakhir dengan penguasa yang setia kepadanya, tetapi itu hanyalah seorang penipu. Tidak ada pembelaan. Lin Hao melambaikan tangannya untuk menghentikan Bailin yang ingin terus berdebat. Untuk ini, dia sebenarnya tidak menyalahkannya sama sekali. Sebaliknya, dia merasa bahwa perilaku keras Lohan sangat diinginkan, yang dapat mencegah munculnya hantu internal di kota dan perebutan kekuasaan. Meskipun dia dapat menggunakan kekuatan untuk secara langsung menyelesaikan penguasa yang asli dan palsu kali ini. Namun, bahkan jika kedua penipu itu diusir, akan ada lebih banyak atau lebih sedikit ketidakpercayaan terhadap para jenderal ini. Satu-satunya cara untuk menyelesaikannya adalah membuktikan identitas aslinya dengan bukti, dan kemudian berurusan dengan mereka. "Bailin, lakukan saja apa yang dia katakan." Lin Hao tampak acuh tak acuh, dan kemudian menatap penguasa palsu di kota itu, dan berkata dengan dingin, "Aku ingin melihat berapa banyak kartu yang kamu ketahui tentangku." Bailin mengangguk dengan serius. IQ-nya tidak rendah, dan dia segera memahami maksud Lin Hao. Bailin merenung sejenak, lalu menatap Lin Hao dan bertanya, "Apakah kamu memiliki Raja Semut?" Mendengar ini, semua orang sedikit tercengang, dan langsung setuju dengan kata-kata Bailin. Seperti yang diketahui semua orang, kemenangan pertempuran pertama dari invasi terakhir pasukan Kekaisaran Xingyu dicapai dengan mengandalkan Raja Semut Raksasa, memanggil pasukan semut, dan mengalahkan musuh. Dengan kata lain, bahkan jika tuannya tidak menunjukkan wajah aslinya, Raja Semut yang kuat dapat melambangkan identitasnya. Lin Hao tidak banyak bicara, dan pikirannya sedikit bergerak, dan dia langsung memanggil Raja Semut di ransel hewan peliharaan sistem. Namun, untuk menyembunyikan kehadirannya, tempat kemunculan yang ditentukan adalah di bawah tanah. Segera, banyak mata di tempat kejadian memperhatikan bahwa tanah di depan Lin Hao tiba-tiba menggeliat dengan cepat. Swiss. Kemudian, seekor semut berpola api raksasa yang ditutupi dengan baju besi api tiba-tiba melompat keluar dari tanah. Suhu di sekitarnya juga secara bertahap menjadi lebih panas karena kemunculannya. "Ya, ini semut api milik Tuan." Ketika Lohan dan yang lainnya melihat penampilan ganas Raja Semut, mata mereka berbinar dan mereka segera mengenalinya. "Bagaimana denganmu?" Bailin mensibir dan menatap tuan palsu di tembok kota. "Kali ini, mari kita lihat bagaimana kamu menyamar." Tuan palsu itu menyipitkan matanya sedikit, tetapi tidak banyak bicara omong kosong. Dia melambaikan tangannya. Wus, semut api besar tiba-tiba melesat keluar dalam cahaya yang melonjak. Itu dikelilingi oleh api, dan badannya yang tebal seperti baju besi, dengan kilau logam yang keras. Melihat ini, wajah Bailin sedikit berubah, dan ekspresi tidak percaya melintas di matanya. Jelas, dia tidak menyangka bahwa palsu ini akan memiliki hewan peliharaan yang sama dengan Tuan. Melihat bentuknya, hampir sama persis dengan Raja Semut milik Lin Hao.
Melihat Raja Semut palsu itu, mata Lin Hao sedikit tenggelam. Dapat dilihat bahwa kedua orang ini tidak diragukan lagi sangat siap. Saat kekuatan mentalnya meluas, Lin Hao dengan jelas merasakan bahwa Raja Semut tiruan tingkat tinggi ini tidak memiliki sedikit pun nafas kehidupan. Boneka binatang. Hati Lin Hao sedikit terkejut, dan dia langsung melihat petunjuknya. Hanya metode ini yang dapat digunakan untuk memurnikan dan melemparkannya dengan penampilan yang sangat mirip. Kalau tidak, tanpa sistem evolusi hewan, bagaimana hewan peliharaan yang unik seperti itu dapat dibudidayakan? Lin Hao tidak terlalu terkejut dengan hal ini. Bagaimanapun, dalam dua pertempuran sebelumnya, Raja Semut adalah hewan peliharaan yang terekspos. Jika Anda ingin menirunya, itu tidak sulit. Hewan peliharaan Tuan tidak hanya memiliki kemampuan untuk mengkloning, tetapi juga dapat memanggil sekelompok semut api. Mata Bailin tampak serius, dan dia terus menambahkan bukti. Raja Semut, tunjukkan. Pikiran Lin Hao bergerak sedikit, dan dia diam-diam memberi perintah. Ada dua jenis keterampilan hewan peliharaan Raja Semut, yaitu pemanggilan binatang semut dan cloning Hokage. Kemudian, pola api di badan Raja Semut melonjak, dan langsung terbagi menjadi lebih dari 100 binatang semut yang identik. Namun, saat ini, boneka binatang Raja Semut juga dikelilingi oleh api, dan tiba-tiba berubah menjadi serangkaian klon binatang semut. Jumlah kedua belah pihak hampir sama. Mata Lin Hao sedikit menyipit. Dia tidak menyangka bahwa tiruan ini bahkan akan menyalin keterampilan seperti itu. Selanjutnya, itu adalah pemanggilan binatang semut. Wus-wus. Setelah beberapa saat, di bawah tatapan semua orang yang bersemangat, gelombang merah besar muncul di kejauhan, melonjak dengan kecepatan yang sangat cepat. Berkelompok rapat, semuanya adalah semut api. Jumlah yang sangat mengerikan, setidaknya ratusan ribu. Melihat pemandangan ini, pupil mata semua orang tiba-tiba menyusut, dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Warga sipil yang menonton di sekitar ketakutan dan mundur ke kota. Namun, begitu banyak semut api bergegas ke arah yang sama saat ini, dan mereka tidak dapat mengetahui siapa yang memanggil Raja Semut. Kemudian, saat pasukan semut api semakin dekat, gelombang merah tiba-tiba terbelah menjadi dua. Dalam pandangan, satu gelombang semut bergegas menuju ke arah tempat Lin Hao berada. Gelombang semut lainnya, di sisi lain, bergegas menuju Raja Semut palsu di tembok kota. Melihat ini, ekspresi Bailin menjadi semakin serius. Tanpa diduga, cara pihak lain begitu hebat sehingga tidak hanya meniru hewan peliharaan yang sama dengan tuannya, tetapi juga keterampilannya persis sama. Di sisi lain, Lohan dan yang lainnya tidak diragukan lagi lebih bingung. Wajah Lin Hao masih tenang. Kedua orang ini mampu meniru Raja Semut, dan keterampilan mereka pasti sudah dipersiapkan. Oleh karena itu, situasi saat ini tidak mengejutkan bagi Lin Hao. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Bailin mengerutkan kening dan menatap Lin Hao dengan penuh tanya, tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Meskipun dia sangat yakin bahwa Lin Hao di depannya adalah tuannya. Tetapi gaya Lin Hao dalam melakukan sesuatu selalu sangat misterius, dan dia hanya tahu sedikit tentang kartu trufnya, dan dia bahkan belum pernah melihat wajah aslinya. Jadi pada saat ini, dia tidak tahu bagaimana membuktikannya. Lin Hao, kamu menghancurkan rencanaku di dinasti Yan Agung dan merebut tata letakku di wilayah kekacauan. Tuan palsu pria berpakaian hitam itu tersenyum dingin, menatap Lin Hao dengan tatapan muram, berpikir dalam hati, kali ini, aku akan mengambil wilayahmu. Sambil bergumam di dalam hatinya, mata pria berpakaian hitam itu melonjak dengan kebencian yang tak terkendali dan niat membunuh. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa identitas aslinya sebenarnya adalah pangeran ketiga dari dinasti Yan Agung, Yan Hongyi. Ketika ia melancarkan kudeta untuk merebut kekuasaan, untuk menjaga agar tetap ada, ia menggunakan sihir tingkat tinggi dengan bantuan gurunya untuk memisahkan jiwanya. Separuhnya tetap berada di dalam badan, dan separuhnya lagi diambil alih oleh seorang prajurit muda dengan bakat luar biasa. Dengan cara ini, bahkan jika badannya mati, separuh jiwa lainnya yang tersimpan di dalam badan prajurit muda itu dapat terbangun. Setelah setengah tahun pemulihan, Yan Hongyi akhirnya mengendalikan kesadaran badannya. Namun ketika ia mengetahui bahwa rencana yang telah ia susun selama bertahun-tahun di wilayah kekacauan telah dilaksanakan dan direnggut oleh orang lain, ia tidak diragukan lagi sangat marah. Setelah penyelidikan rahasia,
ia menemukan bahwa berbagai perilaku penguasa misterius ini sangat mirip dengan Lin Hao. Baru setelah Lin Hao pergi ke kota Wuling, Yan Hongyi menyimpulkan bahwa penguasa misterius yang telah merebut tata letaknya pastilah Lin Hao. Mengambil kesempatan ini, Yan Hongyi membuat rencana dan meminta bantuan gurunya. Setelah semua persiapan selesai, adegan saat ini pun dipentaskan. Pada saat ini, pria misterius berpakaian hitam yang berdiri di sampingnya adalah gurunya. Seorang guru seni bela diri yang mempraktikkan seni bela diri gelap dan mencapai alam bayi roh domain suci. Yan Hongyi berdiri di tembok kota, menatap Lin Hao dengan tatapan jenaka. Dia sangat yakin bahwa tata letak ini pasti akan mengalahkan Lin Hao. Karena titik paling kritis Lin Hao adalah dia tidak berani mengungkapkan identitas aslinya. Kalau tidak, dia akan mempertahankan penampilan misteriusnya sejak dia menjadi penguasa. Karena itu, Yan Hongyi pasti akan mengalahkannya. Jika kau ingin bukti, klan gila kami adalah bukti terbaik. Pada saat ini, suara kasar tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Kemudian, warga sipil yang menonton di gerbang kota dengan cepat bubar untuk membentuk lorong. Namun di belakang kerumunan, sekelompok berserker yang mengenakan baju besi berat berjalan cepat dengan momentum yang kuat. Orang kuat yang memimpin adalah mantan pemimpin suku klan gila dan Jenderal Korps Berserker, Dayu. Saat dia mendekat, Dayu menatap Lin Hao dengan tatapan tajam dan menatapnya dengan saksama. Seketika, dia menatap Yan Hongyi di tembok kota lagi, sedikit mengernyit. Dari penampilannya, keduanya memiliki tinggi yang sama, dan mereka ditutupi oleh topeng. Jika kita mengandalkan metode ini untuk membedakan mereka, itu akan sangat bodoh. Namun, slip giok kelahiran dan dua metode andalan Raja Semut telah dicoba, dan tidak mungkin untuk menentukan siapa penguasa yang sebenarnya. Sekarang, hanya ada satu metode yang tersisa, yaitu menyembuhkan gejala sisa dari pengamuk. Suku gila kita, berkat kebaikan Tuan, dapat menjalani kehidupan yang begitu baik sekarang. Mata Dayu yang galak bersinar dengan jejak niat membunuh, dan dia berkata dengan suara yang dalam, jika ada yang mempermalukan dermawan kita dari suku gila hari ini, bahkan jika dia melarikan diri ke ujung bumi, dia akan dipenggal. Setelah itu, Dayu berhenti berbicara omong kosong dan berteriak, "Ameng, keluar!" Seketika, seorang pemuda kekar dari suku gila melangkah keluar dari tim pengamuk. Ledakan! Hampir seketika, pemuda dari suku gila itu mengamuk di tempat, dan napasnya tiba-tiba melonjak, dan dia bergegas menuju yang lain seperti orang gila. Namun, tak lama kemudian, dia ditendang ke tanah oleh Dayu, dan kemudian bergegas kedua prajurit suku gila itu dan menjepitnya. Melihat pemandangan ini, mata Yan Hongyi sedikit tenggelam, dan dia mendapat firasat buruk. Lin Hao selalu menganjurkan untuk menangani sendiri serah terima dengan suku gila, dan komunikasi apapun di antara mereka sangat rahasia. Bahkan fakta bahwa Lin Hao dapat menyembuhkan gejala sisa dari orang gila itu tidak pernah terungkap ke dunia luar. Petunjuk apa yang mereka miliki untuk membuktikan identitas mereka tidak diragukan lagi merupakan hal yang dipikirkan Yan Hongyi akhir-akhir ini. Seperti yang diharapkan, pada saat ini, suku gila itu benar-benar muncul. Seperti yang diketahui semua orang, sejak zaman kuno, begitu prajurit klan gila kita mengamuk, mereka akan menderita gejala sisa kehilangan kesadaran, dan selalu ditolak oleh orang lain. Dayu berkata dengan wajah muram, untungnya, Tuan memiliki kekuatan magis untuk menyembuhkan gejala sisa ini, dan baru saja menyelamatkan klan gila kita dari kesulitan. Jadi, siapapun yang dapat menyembuhkannya akan menjadi tuan kita. Setelah suara itu berakhir, Dayu mengarahkan pandangannya ke tuan palsu Yan Hongyi yang agung dan perkasa dan bertanya, apakah Anda ingin pergi lebih dulu? Mendengar ini, Yan Hongyi tercengang. Dia, jelas tidak menyangka bahwa Lin Hao benar-benar memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa suku gila begitu bersedia mengikuti Lin Hao, dan masih memiliki kesadaran setelah menjadi gila. Jangan ganggu tuan itu, aku akan pergi dulu. Dengan senyum tipis, Lin Hao melangkah dan berjalan lurus ke arah pemuda gila itu. Di gerbang kota, di tengah kerumunan, di bawah tatapan penasaran banyak orang, Lin Hao berjalan dengan tenang ke depan pemuda yang sedang marah itu dan berdiri diam. Lepaskan aku akan membunuhmu. Pemuda yang sedang marah itu penuh amarah dan berjuang mahteihan. Karena kekuatan yang berlebihan,
dua prajurit yang sedang marah yang menahannya hampir terlepas dan dengan tergesa-gesa memicu keadaan marah. Lin Hao mengulurkan telapak tangannya dan menekannya langsung ke dahi pemuda yang sedang marah itu. Sistem, mulai pengobatan. Saat perintah keluar, sistem segera dijalankan. Ding, mengunci target. Selamat tuan rumah, target telah diobati. Memakan batu LINGYANG 10. Saat perintah sistem berbunyi, Lin Hao mengangkat matanya sedikit. Tetapi dia melihat bahwa pemuda yang sedang marah di depannya, yang awalnya gila, perlahan-lahan menjadi tenang. Mengapa kalian berdua menahanku? Pemuda yang hingar-bingar itu sadar dan mendapati ada dua prajurit yang hingar-bingar di atasnya, dan dia bertanya dengan bingung. Namun segera, dia bereaksi dan teringat tugas yang baru saja diberikan oleh pemimpin Dayu kepadanya. Akibat kegilaanku, sembuh. Merasakan perubahan di badannya, pemuda dari klan gila itu sangat terkejut. Ini, benarkah? Melihat pemandangan ini, kerumunan penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka, cukup terkejut. Mata Yan Xianyi sedikit tenggelam, dan dia tidak bisa melihat sedikit pun cara pengobatan Lin Hao. Bahkan guru misterius di sampingnya memiliki kilatan keterkejutan di matanya yang dingin. Bailin dan aku menebak dengan benar, penguasa kota baru-baru ini memang palsu. Mata Dayu berbinar, dan sentuhan keterkejutan tiba-tiba muncul di wajahnya yang tegas. Selamat datang, Tuan. Seketika, badan kekar Dayu membungkuk, dan dia membungkuk kepada Lin Hao tanpa ragu-ragu. Selamat datang kembali, Tuan. Segera setelah itu, para berserker di sekitarnya juga membungkuk dan memberi hormat, dan raungan yang dalam dan keras bergema. Melihat pemandangan ini, Lohan tercengang. Bai, Ketua Bai, apakah dia benar-benar Tuan? Dia menatap Bailin dengan ekspresi terkejut dan bertanya. Ya, Bailin mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu menatap Lohan dengan penuh arti. Bagaimanapun, tadi, reaksi orang ini tidak diragukan lagi yang paling ekstrim. Ini, setelah mendapat konfirmasi dari Bailin, Lohan membeku. Sial, aku bodoh. Memikirkan kembali perilakunya yang kasar kepada Lin Hao tadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam dan mengutuk dalam hatinya. Kutu kupret. Memikirkan hal ini, wajah Lohan menjadi pucat, dan dia langsung marah dan berteriak, tangkap kedua penipu itu. Jika mereka berani tidak patuh, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Saat suara itu jatuh, ribuan pemanah tiba-tiba berbalik dan mengunci Yan Xianyi dan Tuan misterius itu. Kemudian, ratusan pasukan pertahanan kota bergegas datang dengan bersenjata lengkap. Dua orang di tembok kota itu tidak saling berbenturan di sini. Mereka hanya bergerak dan langsung terbang ke udara. Tembak, mata Lohan tampak galak dan dia berteriak. Swiss, Swiss. Sesaat, anak panah yang lebat melesat dengan keras ke arah dua bayangan hitam di langit. Berdengung. Namun, saat berikutnya, Yan Xianyi mengulurkan telapak tangannya, dan kabut hitam menyebar, langsung menelan semua anak panah. Ini adalah seni bela diri menelan bintang. Melihat ini, mata Lin Hao sedikit menyipit. Dia sangat akrab dengan keterampilan semacam ini. Kamu sangat beruntung. Kali ini, kamu telah memenangkan kembali permainan lagi. Mata Yan Xianyi dingin, menatap Lin Hao di bawah seperti ular berbisa. Memenangkan kembali permainan. Mendengar ini, hati Lin Hao sedikit dingin. Kedengarannya seperti ada dendam di antara kedua belah pihak. Memikirkan hal ini, sementara Lin Hao menatap Yan Xianyi, pikirannya dengan cepat mencari orang-orang yang memiliki dendam padanya. Namun, dengan metode kejamnya yang biasa, sebagian besar orang yang pernah bermusuhan dengannya telah ditangani. Jadi untuk sementara waktu, Lin Hao tidak dapat mengetahuinya. Oh benar, seni bela diri melahap. Lin Hao memikirkannya. Pada akhirnya, setelah menggabungkan semua informasi, satu-satunya orang yang memiliki kemungkinan ternyata adalah pangeran ketiga, Yan Xianyi. Bagaimana mungkin? Hati Lin Hao sedikit tenggelam, dan dia langsung cukup terkejut. Karena, lebih dari setengah tahun yang lalu, Yan Xianyi telah dibunuh olehnya di lorong aula lelang Paviliun Wanlong. Dan dia menggunakan teknik pencarian jiwa untuk memusnahkannya sepenuhnya. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Ketika Lin Hao ragu, dia memobilisasi kembali informasi memori dari teknik pencarian jiwa di benaknya. Segera, dari salah satu informasi memori, Lin Hao akhirnya mengetahui tentang pemisahan jiwa Yan Xianyi.
Kepemilikan jiwa. Aku tidak menyangka orang ini memiliki trik yang begitu kejam. Ternyata itu kamu. Mata Lin Hao sedikit menyipit, menatap dingin ke arah Yan Xianyi di langit. Haha, demi membalaskan dendammu, aku telah bekerja siang dan malam selama 6 bulan terakhir, menunggu kesempatan. Yan Xianyi tersenyum dingin. Meskipun identitas kedua belah pihak tidak disebutkan secara eksplisit, mereka telah bertarung berkali-kali dan mereka sudah saling kenal secara diam-diam. Sayangnya, kesempatan ini dibatalkan lagi. Lin Hao juga mensibir, dengan sengaja memprovokasi pihak lain. Aku benar-benar ingin melihat seperti apa penampilanmu dengan kulit ini sekarang. Pikiran Yan Xianyi jauh lebih unggul daripada orang biasa. Provokasi ini tidak berpengaruh padanya. Selama wajah aslinya tidak terungkap, dia selalu bisa bersembunyi dalam kegelapan. Karena kartu truf Lin Hao tidak terbatas, dia benar-benar tidak yakin, bahkan jika dia meminta tuannya untuk maju, dia tidak tahu apakah dia bisa membunuhnya. Tuan, kali ini aku menyusahkanmu untuk bermain sandiwara denganku. Segera, Yan Xianyi menatap tuan berpakaian hitam di sampingnya dan berkata dengan kagum, selanjutnya, aku akan menyusahkanmu untuk mengambil tindakan lagi. Pria berpakaian hitam itu merenung sejenak dan mendesah. Keberuntungan anak ini sangat kuat. Jika dia terus hidup, itu pasti akan menghalangi perkembanganmu di masa depan. Pada titik ini, dia menggelengkan kepalanya diam-diam dan berkata dengan suara serak, baiklah, paling tepat untuk menghadapinya di sini sebelum dia bergabung dengan sekte istana. Mendengarkan nada dan intonasinya, dia tampaknya adalah pria yang lebih tua. Kemudian, fluktuasi kekuatan spiritual yang mendebarkan terus memancar dari badan pria berpakaian hitam itu. Energi ini menyebabkan energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya bergetar, membentuk aura domain suci yang kuat, yang meliputi area ini. Sungguh napas yang kuat. Bailin, Lohan, dan Dayu tiba-tiba terdiam. Aura kuat pria berpakaian hitam itu membuat mereka merasa seperti tercekik. Itu memang pria kuat dari tanah suci. Lin Hao mengerutkan kening, dan matanya tiba-tiba menjadi serius. Melihat mata serius Lin Hao, Yan Xianyi mensibir dalam hatinya. Jika sang guru tidak sedang mengasingkan diri untuk berlatih, keberhasilan atau kegagalan kudeta istana akan sulit dikatakan. Untungnya, kali ini sang guru keluar dari pengasingan dan berhasil menerobos ke tanah suci. Sangat mudah untuk menghadapi kelompok gerombolan ini di wilayah kekacauan. Jika kamu tidak ingin lebih menderita, tinggalkan seni bela dirimu dan biarkan muridku yang menanganinya sendiri. Pria berpakaian hitam itu tampak acuh tak acuh, menatap Lin Hao di bawah, dan berkata dengan ringan. Teruslah bermimpi. Lin Hao mendengus dingin, dan tidak memperhatikannya. Dia hanya menggunakan konsepsi artistik angin dan tiba-tiba menyerbu. Namun, dia tidak melancarkan serangan. Ketika bayangan itu lewat, arah penerbangannya adalah ke arah pegunungan dan hutan di luar kota, dan terbang dengan cepat. Ketika Raja Semut mengebor tanah, dia juga dikumpulkan oleh Lin Hao ke dalam ruang hewan peliharaan sistem. Ingin melarikan diri, Yan Xianyi tersenyum menggoda. Kali ini, bahkan jika dia memiliki sayap, dia tidak bisa melarikan diri. Pria berpakaian hitam itu menatap punggung Lin Hao yang melarikan diri dengan tatapan tenang. Dia melangkah di udara, dan dengan badannya yang gemetar, dia mengejar Lin Hao dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Yan Xianyi bergegas keluar dan mengikutinya dari dekat. Hentikan mereka, gunakan meriam Lingyang. Melihat ini, ekspresi Bailin menegang, dan dia memerintahkan tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, ke-20 meriam Lingyang menyala dengan cahaya yang cemerlang, dan energinya dengan cepat mengembun. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat rune itu menggeliat, sinar meriam besar bersiul dengan gila-gilaan. Meriam Lingyang sangat kuat dan fluktuasi energi yang mengerikan menimbulkan ancaman besar bagi kultivasi Yan Xianyi saat ini. Dia sedikit mengernyit, dan tidak berani membiarkan sinar meriam itu mengenai badannya. Sua, pada saat itu, pedang panjang hitam melintas dari tangan Yan Xianyi. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dan bertabrakan dengan keras dengan sinar meriam itu. Bang bang bang, sebuah ledakan keras meraung di langit. Energi ganas itu mengalir keluar dan menyapu dengan liar, langsung mengguncang Yan Xianyi hingga terlempar ke belakang, dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah di bawahnya. Merasakan situasi di belakangnya, pria kuat berpakaian hitam itu berhenti dan ingin mengambil tindakan. Namun, tak lama kemudian, dia dihalangi oleh Yan Xianyi.
Tuan, jangan pedulikan aku, tolong bantu aku membunuh anak itu. Tatapan mata Yan Xianyi tajam, dan dia menyeka sedikit darah dari sudut mulutnya, dan berkata keras dengan kebencian di wajahnya. Karena kamu bersikeras melakukannya, Tuanmu akan membantumu menyingkirkan iblis dalam dirimu. Mendengar ini, pria kuat berpakaian hitam itu menghela nafas diam-diam. Dia dapat melihat bahwa setelah dikalahkan oleh Lin Hao beberapa kali, Yan Hongyi telah mengembangkan iblis dalam hatinya. Meskipun Yan Xianyi memiliki bakat bela diri yang luar biasa, di bawah pengaruh iblis dalam, dia tidak akan dapat mencapai kesuksesan besar dalam seni bela diri. Pria berpakaian hitam itu segera tidak berkata apa-apa lagi, matanya terpaku pada punggung Lin Hao saat dia melarikan diri ke pegunungan dan hutan, dan mengejarnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan para prajurit Sein Rilem sangat mencengangkan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka berada lebih dari 10 kaki di belakang Lin Hao. Kita harus bertahan sebentar. Ketika prajurit berpakaian hitam mengejarnya, mata Lin Hao sedikit tenggelam, menatap pegunungan dan hutan di depan, yang masih jauh. Perilakunya tampak seperti melarikan diri di permukaan, tetapi sebenarnya dia memiliki motif tersembunyi. Menghadapi prajurit Sein Rilem seperti itu, bahkan jika pasukan militer wilayah Chaos digabungkan, akan membutuhkan banyak biaya untuk mengusirnya. Hanya dengan menggunakan hewan peliharaan sistem, kerugian dapat diminimalkan. Namun, ada banyak penonton di gerbang kota, dan ada juga mata-mata dari pasukan lain. Untuk menghindari tereksposnya hewan peliharaan sistem, mereka hanya bisa melarikan diri untuk memikat prajurit Sein Rilem ke pegunungan dan hutan, sehingga mereka bisa bertarung tanpa ragu-ragu. Raja Semut, hentikan dia. Pikiran Lin Hao bergerak, dan Raja Semut langsung melesat keluar dari ruang hewan peliharaan sistem, dikelilingi oleh api, dan langsung menyerbu ke arah prajurit berpakaian hitam yang hendak mengejarnya. Seekor binatang semut biasa tidak bisa menghentikanku. Melihat Raja Semut yang terbang di udara, prajurit berpakaian hitam itu tampak dingin dan mengulurkan telapak tangannya. Berdengung. Dalam sekejap, kekuatan spiritual yang sangat kuat meraung keluar, dan langsung berubah menjadi hantu energi lonceng di udara, dan jatuh dengan keras. Hampir pada saat yang sama, Raja Semut langsung terbanting ke tanah dan tertekan. Hati Lin Hao hancur ketika dia menemukan bahwa Raja Semut ditundukkan dalam satu gerakan. Kekuatan prajurit Sein Domain memang jauh lebih kuat daripada Sein Domain setengah langkah. Halangan Raja Semut tidak memberikan efek apapun, tetapi prajurit berpakaian hitam itu menamparkan lagi. Kekuatan spiritual yang melonjak dengan cepat mengembun, dan kali ini, tiba-tiba berubah menjadi cetakan telapak tangan besar, yang meledak tepat di belakang Lin Hao. Telapak tangan ini mengandung fluktuasi kekuatan spiritual yang sangat mengerikan. Dalam siulan itu, ledakan sonik yang tajam pun muncul. Serangan semacam ini bahkan lebih ganas dan kuat daripada gerakan sebelumnya, dan momentumnya sangat mengerikan. Lin Hao mengerutkan kening, lalu dia tidak ragu lagi. Dengan sebuah pikiran, dia langsung memanggil Jingke. Namun, saat Jingke terbang keluar, dia menjadi tidak terlihat. Bahkan jika pihak lain menyadarinya, mereka tidak dapat melihat badan asli Jingke. Swoosh, swoosh. Begitu Jingke muncul, sayapnya bergetar dan dia tiba-tiba menggunakan keterampilan sayap cahaya bayangan. Tiba-tiba, serangkaian bilah bayangan hitam melesat keluar seperti bilah angin. Terjadi serangkaian ledakan, dan jejak telapak tangan kekuatan spiritual langsung ditembakkan dengan lubang dan tiba-tiba menghilang. Level hewan peliharaan Jingke saat ini adalah level SS, dan kekuatan tempurnya telah mencapai 60.000, yang sebanding dengan level alam bayi roh domain suci. Dalam konfrontasi ini, gerakan kedua belah pihak tidak diragukan lagi seimbang. Hah, perubahan yang tiba-tiba itu membuat pria kuat berpakaian hitam itu tampak mencurigakan. Perlawanan tadi jelas bukan dilakukan oleh Lin Hao. Terlebih lagi, dengan kultivasi Lin Hao, dia tidak dapat menahan serangan prajurit Sein Rilem. Dia melihat sekeliling, tetapi tidak ada jejaknya di kehampaan. Tidak terlihat, mata prajurit berpakaian hitam itu sedikit tenggelam, dan kesadaran spiritualnya yang kuat terpancar. Meskipun dia tidak dapat melihat Jingke, dia dapat merasakan fluktuasi napasnya. Menyadari hal ini, ekspresi dingin prajurit berpakaian hitam itu menjadi lebih keras, dan kecepatannya mengejar Lin Hao sedikit melambat. Bagaimanapun,
Keberadaan misterius itu mampu menyelesaikan serangannya dengan satu gerakan, dan kekuatannya pasti telah mencapai level Saint Realm. Namun, yang membingungkan prajurit berpakaian hitam itu adalah bahwa Lin Hao memiliki pengawal misterius yang begitu kuat, jadi mengapa dia perlu melarikan diri. Dalam hal ini, prajurit berpakaian hitam itu sedikit aneh, tetapi untuk membantu Yan Xianyi membunuh iblis batiniah, dia masih mengejar ke arah pelarian Lin Hao. Aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar memiliki perlindungan misterius seperti itu. Matanya sedikit serius, menatap punggung Lin Hao, dan suaranya serak. Tapi aku ingin melihat apakah keberadaan misteriusmu dapat menghalangi seranganku kali ini. Begitu suara itu jatuh, pria kuat berpakaian hitam itu menjentikkan ujung jarinya, dan pola cahaya hitam tiba-tiba menerobos udara. Kemudian, pola hitam itu menyebar, memperlihatkan cakram bilah hitam yang mengerikan, berputar liar. Saat bilah pedang hitam itu berputar dengan kecepatan tinggi, badai langsung terbentuk dan berputar di sekitarnya, memancarkan cahaya bilah yang sangat tajam dan mengeluarkan suara melengking. Wus-wus. Di dalam kehampaan, cakram bilah hitam berputar liar, kecepatannya semakin cepat, dan badai mengamuk. Meskipun jarak antara bagian depan dan belakang puluhan kaki, di bawah pengaruh angin dan ombak, Lin Hao terkejut menemukan bahwa kulitnya terasa sedikit perih. Ini menunjukkan betapa kuatnya harta karun ajaib orang kuat berpakaian hitam itu. Begitu diserang, bahkan jika berubah menjadi bentuk prajurit naga, itu mungkin akan terpotong di tempat. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan dari orang kuat Saint Domain, hati Lin Hao langsung dipenuhi dengan bahaya, dan kekuatan spiritual di permukaan badannya melonjak, membentuk lapisan perisai energi spiritual pelindung badan yang kokoh. Pada saat yang sama, kekuatan mental yang kuat juga mengembun menjadi penghalang energi tak terlihat di belakangnya. Bilah hitam berputar, memotong dunia. Orang kuat berpakaian hitam itu membisikkan formula keterampilan, matanya yang dingin terkunci pada sosok Lin Hao, dan tiba-tiba mengayunkannya dengan telapak tangan. Wus! Dalam sekejap, cakram bilah hitam itu berubah menjadi cahaya hitam, seolah-olah merobek ruang, dan menyerbu ke arah Lin Hao dengan kecepatan yang mencengangkan yang sulit ditangkap dengan mata telanjang. Melihat cakram bilah hitam itu datang dengan ganas, Jing Ke, yang bersembunyi di bahu Lin Hao, juga melancarkan serangan saat ini. Matanya bersinar merah, dan ia segera menggunakan keterampilan mata senyawa laser. Swiss! Dua sinar cahaya merah tiba-tiba melesat keluar dari matanya dan menghantam cahaya hitam itu dengan ganas. Namun, kali ini, ia tidak mencapai banyak efek. Dampak laser hanya memperlambat kecepatan putaran cakram bilah hitam sedikit, dan kemudian langsung terpotong dengan keras. Saat jaraknya semakin pendek, sinar merah itu hancur inci demi inci dalam pemotongan bilah cahaya yang berputar. Penghalang mental adalah yang pertama menanggung beban, dan tiba-tiba hancur seperti kertas tipis. Kemudian, lapisan perisai aura pelindung hampir tidak memiliki efek pertahanan, dan semuanya hancur dalam waktu singkat. Angin kencang datang ke badannya, dan kulit Lin Hao tiba-tiba muncul dengan luka-luka halus. Jejak darah terus mengalir keluar. Jika cakram bilah itu menyentuh badannya, dia mungkin akan terpotong menjadi berlumuran darah di tempat. Bahkan jika Jing Ke tidak takut mati, Lin Hao enggan membiarkannya mengambil risiko dengan serangan yang begitu dahsyat. Belalang kecil, hati Lin Hao tergerak, dan dia memanggil Raja Belalang Sembah secara langsung. Gah! Teriakan aneh terdengar, dan Raja Belalang Sembah muncul dan langsung menggunakan keterampilan pembunuhnya. Tebasan api, badan melesat. Saat kedua keterampilan itu ditumpangkan, itu seperti sepasang kaki depan pedang panjang, ditutupi dengan api hitam yang menyala-nyala, bersiul dan menebas ke bawah. Bang! Tiba-tiba, suara keras meledak, dan badai yang bertahan di sekitar bilah itu langsung terbelah. Bilah yang berputar dengan kecepatan tinggi itu juga tiba-tiba tersangkut di bawah tebasan ini, dan segera terguncang dan terbang keluar. Serangan itu diblokir lagi, dan wajah pria kuat berpakaian hitam itu berubah. Matanya sedikit terfokus, menatap sekelompok api hitam yang tiba-tiba muncul, dan ekspresinya menjadi semakin serius. Mungkinkah keberadaan misterius tadi adalah api hitam ini? Terbungkus dalam api hitam, orang kuat berpakaian hitam itu tidak dapat melihat badan Raja Belalang, tetapi dia dapat merasakan bahwa yang terakhir memancarkan aura kuat yang tidak lebih lemah darinya. Pada saat ini, setelah beberapa kali intersepsi, Lin Hao telah berhasil memasuki hutan.
Dia mendarat di tanah, dikelilingi oleh pepohonan dan jarang berkunjung. Di lingkungan ini, bahkan jika kartu trufnya terekspos, tidak ada keraguan. Meskipun aku tidak tahu apa rencanamu untuk melarikan diri ke sini, jika aku ingin membunuhmu, tidak ada yang bisa menghentikanku. Suara serak dan dingin terdengar di atas hutan. Kemudian, sosok hitam muncul di area lebih dari 10 kaki di depan Lin Hao. Di bawah kakinya, menginjak bilah hitam tadi, bila itu perlahan berputar, dan fluktuasi energi yang mengerikan menyebar dengan tenang. Benarkah? Lin Hao mengangkat alisnya sedikit, dan berkata dengan ringan, tidak masalah untuk memberitahumu, tetapi menurutku lebih mudah untuk membunuh orang di sini. Mendengar ini, lelaki tua berpakaian hitam itu sedikit terkejut, menatap Lin Hao, dan dingin di matanya menjadi sedikit lebih kuat. Kepercayaan diri itu bagus, tetapi sebagai seorang junior, menggunakan nada ini adalah arogan. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya. Saat dia berbicara, prajurit berpakaian hitam itu tampaknya merasa bahwa topeng di wajahnya sedikit tidak nyaman, dan dengan getaran energi spiritual, dia langsung menghancurkannya menjadi bubuk. Mata Lin Hao sedikit memadat, tetapi dia melihat bahwa itu adalah wajah dengan kulit yang sangat pucat dan kerutan di sudut mata. Dilihat dari penampilannya, dia berusia sekitar 50 tahun. Kamu sangat mampu. Bahkan Yan Hongyi dikalahkan olehmu satu demi satu. Prajurit berpakaian hitam itu menatap Lin Hao dan berkata, selama kamu mati, kamu bisa menjadi batu loncatan bagi Yan Hongyi dan mewarisi semua keberuntunganmu. Mendengar ini, Lin Hao tidak marah tetapi tertawa. Semua orang akan mati suatu hari nanti, tetapi kamu tidak memenuhi syarat untuk membuat keputusan tentang hidupku. Saat suara itu jatuh, raungan harimau yang ganas meledak di pegunungan dan hutan. Seketika, bayangan binatang merah besar muncul dari udara tipis dan berdiri di samping Lin Hao. Binatang harimau ini memiliki bulu-bulu keras di sayapnya, setajam logam, dan kilat merah menyelimuti seluruh badannya. Ia tampak ganas dan ganas. Ini adalah hewan peliharaan sintetis Lin Hao nomor 003, harimau suci api petir. Badannya terbuat dari 4 harta karun dan seekor harimau bersisik api. Setelah disintesis, kedua sifat energi tersebut telah berevolusi menjadi kilat merah yang lebih kuat, yang sangat kuat. Binatang harimau bersayap. Melihat ini, pupil pria kuat berpakaian hitam itu tiba-tiba mengecil. Meskipun ia memiliki banyak pengalaman, sulit untuk mengatakan jenis binatang sihir tingkat tinggi apa ini. Setelah harimau suci api petir dipanggil, ia segera membentuk segitiga dengan Raja Belalang dan Jingke, mengelilingi pria berpakaian hitam itu dan menghalangi semua rute mundurnya. Pada saat ini, saat batas waktu untuk bersembunyi dan mencari keberadaan telah berakhir, Jingke juga memperlihatkan penampilannya yang dingin. Jadi, binatang kecil ini adalah keberadaan misterius tadi. Setelah menyadari hal ini, pria kuat berpakaian hitam itu memancarkan sedikit keterkejutan di matanya, menatap Jingke. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Lin Hao benar-benar memiliki 3 hewan peliharaan kuat yang sebanding dengan tanah suci. Informasi pribadinya jelas sangat berbeda dari informasi yang diberikan oleh Yan Hongyi sebelumnya. Karena, menurut pertarungan Yan Hongyi dengan Lin Hao selama kudeta istana lebih dari setengah tahun yang lalu, meskipun Lin Hao juga memiliki beberapa hewan peliharaan aneh untuk membantunya. Namun, kekuatannya hanya sebanding dengan seorang seniman bela diri manusia tingkat 9. Bagaimana dia bisa seperti ini sekarang? Dengan satu gerakan, dia membunuh 3 binatang suci. Ini, benar-benar di luar dugaan prajurit berpakaian hitam itu. Sekarang, apakah menurutmu tempat ini lebih nyaman untuk membunuh orang? Lin Hao berdiri di belakang dan berkata dengan ringan dengan sedikit nada main-main. Prajurit berpakaian hitam itu memiliki ekspresi serius. Menghadapi situasi seperti itu, dia tidak lagi memiliki sikap rendah hati seorang master sebelumnya. Perintah pun dikeluarkan, dan Jingke memimpin. Dengan keterampilan teleportasi, dia tiba-tiba muncul di belakang prajurit berpakaian hitam itu. Swiss, cahaya dingin menyambar, dan bilah kaki yang tajam menembus bagian fatal kepala prajurit berpakaian hitam itu. Teleportasi. Prajurit berpakaian hitam itu terkejut dan bergerak ke samping. Namun, kecepatan menghindarnya jelas sedikit lebih lambat, dan telinga kirinya langsung terpotong oleh bilah kaki Jingke, meninggalkan bekas berdarah. Harimau suci api petir dan Raja Belalang jelas tidak memberi prajurit berpakaian hitam kesempatan untuk bernapas.
Tanpa penundaan, mereka bergegas menuju prajurit berpakaian hitam hampir bersamaan. Tiba-tiba, 3 binatang buas dan 1 orang bertarung dengan sengit. Bang-bang, suara serangan yang padat bergema di pegunungan dan hutan. Harus dikatakan bahwa prajurit berpakaian hitam itu memiliki pengalaman tempur yang sangat canggih, dan dia dapat menanganinya dengan mudah bahkan dalam kasus melawan 3 binatang buas sekaligus. Dia menggunakan seni bela diri misterius Devouring Starry Sky untuk membubarkan sebagian besar serangan Jinke. Namun, dalam pertempuran yang sangat intens seperti itu, konsumsi energinya sangat cepat. Meskipun serangannya masih kuat, tidak sulit untuk melihat bahwa dia secara bertahap menjadi lelah. Jika situasi ini terus berlanjut, kekalahan hanya masalah waktu. Di bawah kendali Lin Hao, harimau suci api petir dan yang lainnya bekerja sama dengan sangat baik. Sementara ketiga binatang buas itu saling bertarung, mereka terus-menerus menghabiskan kekuatan fisik orang kuat berpakaian hitam itu, menunggu kesempatan untuk membunuhnya sekali dan untuk selamanya. Orang kuat berpakaian hitam itu juga memperhatikan hal ini, dan dia menjadi semakin takut saat pertempuran berlangsung. Karena, dalam situasi saat ini, bertarung dengan ketiga binatang buas yang kuat ini, apalagi membunuh Lin Hao, akan sulit untuk mundur tanpa cedera. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Yan Hongyi dikalahkan oleh Lin Hao berulang kali. Pada saat yang sama, dia juga menyadari kepercayaan diri Lin Hao sebelumnya. Dengan monster berkepala 3 yang begitu kuat, anak ini benar-benar memiliki modal untuk menjadi sombong. Raungan harimau yang ganas mengguncang gunung dan hutan. Harimau suci api petir membuka mulutnya yang ganas, dan busur listrik merah menyebar. Tiba-tiba, badai petir meledak, menyapu ke arah prajurit berpakaian hitam. Pohon-pohon di sekitarnya hancur dalam sapuan energi yang mengamuk ini. Melahap dunia, sambil menepis serangan Raja Belalang dengan telapak tangan, prajurit berpakaian hitam itu buru-buru berteriak dingin, dan kabut hitam tebal keluar dari badannya, membentuk lubang hitam dalam sekejap. Cici, badai petir merah melonjak masuk, tetapi langsung ditelan oleh lubang hitam. Di bawah erosi gila dari kekuatan melahap, badai petir itu secara bertahap menyusut hingga menghilang. Wus! Namun, sebelum prajurit berpakaian hitam itu bisa mengatur napasnya, Jinke berteleportasi lagi dan melintas di atas kepalanya. Ribuan jaring sutra. Hampir seketika, Jinke tiba-tiba menggunakan keterampilan sintesis. Puluhan jaring sutra hitam besar menutupi prajurit berpakaian hitam itu seperti kekuatan yang luar biasa. Wajah prajurit berpakaian hitam itu sedikit menggelap, dan dia bisa tahu sekilas bahwa jaring sutra itu mengandung racun. Seketika, dia memegang pedang panjang di tangannya, dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar. Swiss, puluhan ribu jaring sutra hancur dalam serangan energi pedang. Tanpa dia sadari, ketika prajurit berpakaian hitam itu melawan, Jinke telah mengaktifkan keadaan tak terlihat, berteleportasi di belakangnya, dan menusuk dengan ganas dengan bilah kakinya yang tajam. Swiss. Namun, perisai aura pelindung alam domain suci sangat kokoh, dan pertahanannya sebanding dengan baju besi senjata spiritual. Tusukan ini seperti menusuk ke dalam bubur besi yang lengket, dan sulit untuk menembusnya. Hah! Prajurit berpakaian hitam itu terkejut. Aku tidak menyangka gaya bertarung orang ini begitu ganas dan ganas. Jika tidak ada perisai aura untuk melindungi badannya, aku khawatir dia akan terkena. Swiss. Tepat ketika dia hendak memaksa Jinke mundur, bagaimana mungkin Raja Belalang dan Harimau Suci Api Guntur memberinya kesempatan. Pedang api hitam dan petir merah itu menyerbu hampir bersamaan. Wajah prajurit berpakaian hitam itu berubah drastis. Dia tidak peduli dengan tusukan Jinke. Dia mengangkat pedangnya untuk menangkisnya dan menuangkan semua kekuatan spiritualnya yang kuat ke dalam pedang itu. Bang! Pemboman hebat itu terdengar. Prajurit berpakaian hitam itu terkejut dan darahnya melonjak. Dia hampir muntah darah. Meskipun dia tidak terluka, perisai pelindung di badannya terpengaruh. Energinya longgar dan langsung tertusuk oleh bilah kaki Jinke. Prajurit berpakaian hitam itu hanya merasakan sakit yang tajam di punggungnya. Luka luar seperti itu tidak fatal bagi prajurit Sein Realm, tetapi yang fatal adalah serangan Jinke mengandung racun yang sangat kuat. Saat bilah kaki menembus daging dan darah, racun mematikan berwarna hitam langsung masuk, menghancurkan meridian dan pembuluh darah tanpa ampun. Beracun. Setelah menyadari hal ini, prajurit berpakaian hitam itu terkejut.
Dia tidak pernah menyangka bahwa laba-laba yang tampak seperti lalat ini sebenarnya adalah binatang buas yang beracun. Dia segera mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk memblokir erosi racun, dan badannya juga mundur dengan cepat untuk menghindari pengepungan ketiga binatang buas itu. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sepotong batu giok formasi dari cincin penyimpanan dan langsung mengaktifkannya. Berdengung. Dalam sekejap, fluktuasi energi yang kuat dengan cepat menyebar dan tiba-tiba membentuk formasi, seolah-olah ada lapisan kabut yang menutupi area tersebut. Formasi yang terperangkap. Mata Lin Hao sedikit tenggelam, dan dia segera menyadari efek dari formasi ini. Dalam pandangannya, kabut itu terisi, dan tidak mungkin untuk membedakan lokasi spesifiknya. Dalam hal ini, Lin Hao hanya bisa mengendalikan ketiga binatang buas itu untuk menghancurkan formasi. Satu demi satu serangan meraung, dan tirai cahaya formasi itu bergetar hebat. Tidak mudah untuk keluar dari formasi dalam waktu singkat. Orang kuat berpakaian hitam itu mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dari gunung dan hutan dan terbang menjauh. Pada saat ini, di area kota kekacauan, Yan Hongyi benar-benar digigit oleh Bai Lin dan yang lainnya dan tidak bisa melarikan diri. Wus-wus. Tongkat Hao Tianxuan di tangan Xiao Bai berubah menjadi bayangan tongkat yang tak terhitung jumlahnya, bersiul dengan keras. Pupil mata Yan Hongyi menyusut dengan keras, dan dia segera menggunakan seni bela diri menelan langit berbintang. Lubang hitam itu menyebar, menelan semua bayangan tongkat. Ledakan. Namun, saat ini, meriam Lingyang di tembok kota telah memadatkan fluktuasi energi yang cemerlang dan meledak. Meskipun lubang hitam yang menelan dapat menyerap segalanya, menghadapi serangan meriam Lingyang ini, bagaimana ia dapat menahan sejumlah besar energi? Tiba-tiba, lubang hitam itu runtuh, dan di bawah dampak energi, Yan Hongyi memuntahkan darah dan terbang keluar. Meriam Lingyang, jangan berhenti. Mata Bai Lin sedikit dingin, dan dia memerintahkan untuk mengejar kemenangan. Para prajurit di tembok kota segera memindahkan batu Lingyang dengan cepat dan memasangnya di meriam. Untuk sementara waktu, cahaya rune yang cemerlang bersinar dengan cemerlang. Ledakan. Puluhan sinar meriam besar tiba-tiba melesat keluar. Melihat ini, wajah Yan Hongyi berubah drastis. Dengan kultivasinya saat ini, dia akan menderita kerusakan berat jika dia ingin menahan semuanya. Wus. Namun, pada saat kritis ini, bayangan hitam tiba-tiba menerobos udara. Kekuatan spiritual yang dahsyat meraung, langsung menghalangi semua sinar meriam. Orang ini adalah prajurit berpakaian hitam. Namun, dia sudah diracuni, dan di bawah serangan ini, dia terluka lebih parah, menyebabkan racun dalam badannya menyebar lebih cepat. Puff! Prajurit berpakaian hitam itu segera memuntahkan seteguk darah hitam. Meski begitu, dia masih menahan lukaannya dan terbang bersama Yan Hongyi. Di tengah udara, dua bayangan hitam melarikan diri dengan panik. Mereka adalah Yan Hongyi dan muridnya. Ketika mereka berada jauh dari kota kekacauan, mereka tiba-tiba terbang turun dan mendarat di sebuah lembah. Pada saat yang sama, prajurit berpakaian hitam mengeluarkan selembar batu giok formasi. Dengan aktivasi itu, formasi isolasi langsung menutupi area tersebut. Tuan, bagaimana? Yan Hongyi menatap prajurit berpakaian hitam itu dengan ekspresi aneh, tetapi dia sama sekali tidak peduli. Sebaliknya, dia bertanya dengan penuh semangat, apakah anak itu telah dibunuh olehmu? Prajurit berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, tidak, 3 hewan peliharaan di sekitarnya terlalu kuat. Apa? Belum mati. Setelah mendengar ini, ekspresi Yan Hongyi menjadi tegas, dan kegembiraan di matanya langsung menghilang. Awalnya berpikir bahwa dengan kultivasi Sein Rilem milik gurunya, membunuh Lin Hao pasti akan mudah. Tanda tanya. Tetapi sekarang, hasil yang dia dengar benar-benar di luar dugaannya. Ini, bagaimana mungkin? Tuan, Lin Hao memang punya 3 hewan peliharaan, tetapi kekuatan mereka hanya mendekati prajurit tingkat 9. Yan Hongyi mengerutkan kening dan berkata dengan tidak percaya, dengan kekuatanmu, bagaimana mungkin kamu tidak bisa menghadapi mereka? Pria kuat berpakaian hitam itu tertawa getir, aku juga sangat terkejut, tetapi ketiga hewan peliharaan itu sebanding dengan alam suci. Alam suci. Mendengar ini, ekspresi Yan Hongyi berubah drastis, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Ya, prajurit berpakaian hitam itu mengangguk dengan sungguh-sungguh,
Ketiga hewan peliharaan itu tidak hanya ganas, tetapi juga dapat melakukan berbagai keterampilan aneh. Mendengar penjelasan tuannya, Yan Hongyi tidak dapat menahan diri untuk bertanya, binatang jenis apa mereka? Prajurit berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka semua terlihat aneh, dan aku tidak tahu binatang jenis apa mereka. Kemudian dia mengangkat matanya sedikit, menatap Yan Hongyi di depannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ai, anak itu jelas bukan seseorang yang bisa kau ganggu sekarang. Aku sarankan kau untuk memutuskan ikatanmu, agar tidak mencari kematian di masa depan. Yan Hongyi tetap diam. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dinginnya matanya bisa dilihat oleh siapapun. Dia tidak akan pernah menyerah. Melihat kegigihan Yan Hongyi, prajurit berpakaian hitam itu menghela nafas diam-diam, tetapi dia tidak terlalu menyalahkannya. Yang disebut iblis batinia adalah simbol dari emosi seseorang. Kecemburuan, kebencian, keserakahan. Tidak peduli yang mana, saat menyebar di hati dan memengaruhi akal sehat, itu akan berkembang menjadi iblis batinia. Iblis batinia semacam ini dapat membuat seseorang lebih kuat, atau dapat membuat seseorang benar-benar rusiak. Ada dua solusi, yaitu membunuh Lin Hao dan mengakhiri iblis batinia. Yang lainnya adalah mengandalkan pemahaman sendiri untuk mengatasi pikiran yang mengganggu di hati seseorang. Hanya itu yang bisa kukatakan. Pria kuat berpakaian hitam itu menatap Yan Hongyi dengan penuh arti, lalu tiba-tiba dia memuntahkan seteguk darah seolah racun di badannya semakin cepat. Tuan, ada apa denganmu? Melihat ini, wajah Yan Hongyi sedikit berubah. Apakah kamu diracuni? Dia segera menyadari bahwa kulit pria kuat berpakaian hitam itu memiliki garis-garis hitam di atasnya, dan dia langsung terkejut dan curiga. Ya, saya baru saja terluka oleh binatang buas yang beracun. Pria kuat berpakaian hitam itu sedikit mengernyit, mengangguk dengan ekspresi yang sedikit menyakitkan, dan berkata, racun ini sangat kejam dan menghancurkan sebagian besar meridian dan pembuluh darah saya. Karena dia mengerahkan banyak kekuatan spiritual untuk menyelamatkan Yan Hongyi tadi, racun itu menyebar lebih cepat dan hampir kehilangan kendali. Sekarang, badan ini tidak memiliki kekuatan tempur. Jika bukan karena bayi roh domain suci, saya khawatir dia sudah lama meninggal. Yan Hongyi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang ini. Ketika dia mencoba melarikan diri selama kudeta di istana, dia sudah dikalahkan, tetapi digigit oleh laba-laba serigala milik Lin Hao. Demi menghentikan penyebaran racun itu, dia kehilangan satu lengannya. Karena itu, dia tahu betul betapa mengerikannya racun itu. Pembuluh darahku tersumbat di badanku sekarang, dan aku tidak bisa menggunakan seni bela diri menelan untuk menyerap racun itu. Tolong bantu aku. Sambil berkata, dia duduk bersila di tanah dan menyingkirkan penghalang spiritual di badannya. Latihan ini tampaknya menunjukkan kepercayaannya yang besar pada Yan Hongyi. Baiklah, aku akan segera menyerap racun itu untukmu. Yan Hongyi tampak sedikit galak, dan buru-buru duduk di belakang orang kuat berpakaian hitam itu, meletakkan telapak tangannya di punggungnya, lalu melakukan keterampilan menelan bintang-bintang. Swiss, udara hitam memenuhi telapak tangan dan tiba-tiba menyapu badan orang kuat berpakaian hitam itu. Saat kekuatan menelan meledak, racun-racun di dalam badan mulai diserap secara paksa. Untuk memastikan bahwa bayi roh tidak terkikis, mulailah mengeluarkan racun-racun dari dantian. Orang kuat berpakaian hitam itu menutup matanya dan memberi perintah. Mendengar ini, Yan Hongyi mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu menenggelamkan kesadaran spiritualnya ke dalam lautan gua dantian orang kuat berpakaian hitam itu. Ketika dia melihat bayi spiritual hitam di dalamnya, hatinya sedikit terkejut. Apakah ini bayi spiritual dari domain suci? Yan Hongyi menarik napas dalam-dalam. Dia sedikit bersemangat ketika melihat bayi spiritual domain suci untuk pertama kalinya. Dan di bawah kegembiraan ini, beberapa pikiran jahat mulai muncul. Jika bayi spiritual, maka celah kekuatan antara aku dan Lin Hao akan sangat diperpendek. Memikirkan hal ini, pikiran jahat di hati Yan Hongyi semakin meluas hingga memenuhi seluruh kesadarannya. Segera, dia memanfaatkan fakta bahwa orang kuat berpakaian hitam itu tidak waspada, dan langsung membuat lubang hitam di lautan gua dantiannya, menelan bayi spiritual itu, dan memutus hubungan dengan orang kuat berpakaian hitam itu. Hongyi, apa yang kamu lakukan? Setelah memperhatikan pemandangan ini, orang kuat berpakaian hitam itu terkejut dan tiba-tiba membuka matanya. Tuan,
Karena Anda tidak dapat mengalahkan Lin Hao, saya harus mengandalkan Anda. Saya harap Anda dapat membantu saya. Mata Yan Hongyi memerah, dan dia berkata dengan suara serak, maafkan saya. Setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan menamparkan kepala prajurit berpakaian hitam itu. Dengan suara bang yang dalam, seluruh tengkorak prajurit berpakaian hitam itu meledak seketika. Hongyi, Anda, prajurit berpakaian hitam itu membuka mulutnya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia meninggial dengan darah mengalir dari ketujuh lubang. Tuan, saya minta maaf, saya minta maaf. Melihat prajurit berpakaian hitam itu jatuh ke tanah dan mati, Yan Hongyi meneteskan dua air mata panas di wajahnya, dan dia terus bergumam. Kemudian dia membalik telapak tangannya dengan ringan, dan lubang hitam itu tiba-tiba melayang di atas telapak tangannya. Namun, dia melihat bahwa bayi roh domain suci disegel di dalam lubang hitam itu. Merasakan energi kuat yang terpancar dari bayi roh domain suci, kesedihan di wajahnya tiba-tiba menghilang. Lin Hao, suatu hari, aku, Yan Hongyi, pasti akan mengalahkanmu. Yan Hongyi mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kota kekacauan, matanya penuh dengan darah merah, dan menyeringai seperti orang gila. Kemudian, dia melepas cincin penyimpanan tuannya, mengubur mahiyatnya di tempat, dan pergi dari sini. Sejauh ini, nasib Yan Hongyi dan Lin Hao sebagai musuh telah terungkap sepenuhnya. Saat ini, di kota yang kacau, Lin Hao, yang baru saja kembali dari pertempuran, mengetahui dari Bai Lin tentang situasi pertempuran Yan Hongyi. Orang itu beruntung, dan dia melarikan diri lagi. Lin Hao menyipitkan matanya, menatap ke arah tempat Yan Hongyi dan anak buahnya melarikan diri sebelumnya, dan berkata pada dirinya sendiri dengan dingin. Tanpa dia sadari, saat ini, di lembah yang jauh, Yan Hongyi juga menatapnya dengan tatapan dingin. Tuan, saya tidak melakukan pekerjaan dengan baik dalam masalah sebelumnya, mohon maafkan saya. Saat ini, Lohan berjalan di depan Lin Hao, berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan kagum. Tidak apa-apa, Anda melakukannya dengan sangat baik. Lin Hao berkata dengan tenang, di masa mendatang, bahkan jika Anda menghadapi sesuatu seperti hari ini, Anda harus berhati-hati seperti sebelumnya. Ya, setelah mendengar ini, Lohan sangat gembira dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Segera, Lin Hao menatap Bai Lin dan bertanya, Anda menggunakan jimat transmisi suara untuk menghubungi saya beberapa hari yang lalu. Apakah Anda mengetahui bahwa itu adalah tuan palsu? Bai Lin mengangguk, lalu berkata, bulan lalu, begitu barang palsu itu tiba di rumah tuan kota, dia mengirim orang kuat berpakaian hitam untuk meminta kami menyerahkan kepingan giok, dengan mengatakan bahwa dia akan memperkuat pemeriksaan lagi. Aku sudah curiga. Pada hari-hari berikutnya, aku mencoba menggunakan jimat transmisi suara beberapa kali untuk mencari tahu kebenarannya, tetapi tidak ada berita. Aku hanya bisa mempercayainya dengan setengah hati. Baru setelah Anda kembali hari ini, Tuan, aku benar-benar mengerti bahwa semua ini dimanipulasi. Setelah mendengarkan kata-kata Bai Lin, Lin Hao mengangguk diam-diam, dan dia mengerti seluruh prosesnya. Yan Hongyi pasti telah memperhitungkan bahwa dia berada di medan perang kuno, dan jimat transmisi suara sama sekali tidak dapat mengirimkan sumber suara di sana. Jadi dia mulai merencanakan, berpura-pura menjadi tuan, dan merebut kekuasaan selangkah demi selangkah. Harus dikatakan bahwa kebijaksanaan orang ini memang sangat sulit untuk dilawan. Sayangnya, dia melewatkan satu langkah pada akhirnya. Itu adalah kemampuan sistem Lin Hao, yang memiliki gejala sisa menyembuhkan berserker. Kalau tidak, masalah penguasa sejati dan palsu kali ini mungkin tidak akan mudah diselesaikan seperti sekarang. Kemudian, Lin Hao kembali ke rumah penguasa kota dikelilingi oleh Bai Lin dan yang lainnya. Karena hal berikutnya yang akan dibahas adalah rahasia militer wilayah itu, tentu saja, terlalu banyak pembicaraan tidak dapat dikatakan di luar. Penguasa, karena penipu sebelumnya, kita telah memprovokasi konflik dengan dinasti Yan Agung. Sekarang perang sudah dekat, bagaimana menurutmu kita harus menghadapinya? Bai Lin sedikit mengernyit, dan berkata dengan tenang, orang yang memimpin pasukan kali ini adalah komandan pasukan perbatasan dinasti Yan Agung, Qin Xiong. Mendengar ini, hati Lin Hao sedikit tergerak. Qin Xiong, bukankah dia ayah Qin Yu? Lin Hao tentu saja tidak ingin bertemu dengan ayah saudara angkatnya di medan perang. Selain itu, konflik ini hanya kesalahpahaman.
Jika kedua belah pihak berperang, itu tidak perlu. Hasil akhirnya tidak diragukan lagi, hanya membuang-buang uang dan tenaga, dan itu hanya akan meningkatkan tekanan. Kemudian, Lin Hao mengetahui dari Bai Lin bahwa konflik tersebut disebabkan oleh Yan Hongyi yang mengirim pasukan untuk merebut tambang batu Ling yang kecil di perbatasan dinasti Yan Agung. Dan semua tawanan dibunuh dan digantung untuk dipamerkan di depan umum. Penghinaan seperti itu benar-benar membangkitkan kemarahan dinasti Yan Agung. Dalam situasi ini, bahkan jika wilayah kekacauan mengembalikan tambang batu Lingyang, mungkin sulit untuk tenang. Tuan, bolehkah saya bertanya trik apa yang Anda miliki? Bai Lin bertanya dengan wajah serius. Lin Hao tetap diam, mengetuk meja di samping kursi dengan jarinya. Tok tok tok, suara ketukan yang tajam bergema berirama di aula. Melihat Lin Hao berpikir, semua orang terdiam dan tidak berani mengganggunya. Pada saat tertentu, suara ketukan berhenti tiba-tiba. Bai Lin, Lohan, dan yang lainnya tampak sedikit tegas, menunggu perintah Lin Hao berikutnya. Kecuali Bai Lin, semua orang harus mundur. Lin Hao mengangkat matanya, melihat sekeliling ke semua orang, dan berkata dengan ringan. Ya, Lohan dan yang lainnya segera mengangguk dan semua meninggalkan aula depan, kecuali Bai Lin. Tuan, apa yang Anda ingin saya lakukan? Bai Lin adalah orang yang cerdas, dan dia secara alami mengerti bahwa Lin Hao pasti memiliki beberapa masalah pribadi, dan hanya memberitahunya. Dari sini, dapat dilihat bahwa Tuan mempercayainya. Memikirkan hal ini, Bai Lin tidak dapat menahan perasaan sedikit senang. Lin Hao tidak mengatakan apa-apa, dan segera mengeluarkan slip giok dari cincin penyimpanan di bawah tatapan mata Bai Lin yang bingung. Rune melonjak, dan tampaknya beberapa informasi terukir di dalamnya. Setelah belasan napas, Lin Hao berhenti mengukir, dan kemudian memasang blokade rune sederhana di permukaan slip giok. Jika kata sandi rune tidak dibuka, dan jika dibuka secara paksa oleh kekuatan eksternal, slip giok akan meledak seketika, dan informasi di dalamnya tidak dapat dilihat. Anda harus secara pribadi mengirimkan benda ini ke dinasti Yan Agung dan memberikannya kepada Tuan Muda Qin Yu. Sambil berbicara, Lin Hao menyerahkan slip giok itu kepada Bai Lin. Qin Yu. Bai Lin sedikit terkejut, dan bertanya dengan heran, mungkinkah itu putra Jenderal Qin Xiong? Ya, itu dia. Lin Hao mengangguk dengan tenang dan memberi instruksi, pastikan untuk menyerahkannya kepadanya secara pribadi. Mengerti. Bai Lin mengangguk dengan serius, samar-samar menyadari bahwa masalah ini kemungkinan besar terkait dengan perang ini. Segera, Bai Lin keluar dari aula dengan cepat, menyamar sedikit, dan menunggangi burung terbang ke dinasti Yan Agung. Saya harap saudara kedua dapat menyelesaikan masalah ini. Lin Hao sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan bergumam sambil tersenyum. Meskipun dia berusaha untuk tidak mengungkapkan identitasnya, tidak masalah jika saudara-saudaranya mengetahuinya. Segera, Lin Hao bangkit dan berjalan ke ruang rahasia di halaman dalam tempat dia berlatih dalam pengasingan. Pintu logam ruangan itu tertutup rapat, dan Xiao Bei menjaga di luar. Lin Hao duduk bersila di ranjang batu, dan bola kabut hitam yang menelan tiba-tiba muncul di depannya. Di dalamnya ada kekuatan Yin Saki dan Yang Gang yang dia peroleh dari reruntuhan kuno. Kedua energi itu ekstrim, melambangkan alam Yin yang dari tingkat ketiga domain suci. Prajurit di bawah domain suci tidak dapat menyerap energi sendiri tanpa sumber energi tambahan lainnya. Jika tidak hati-hati, Anda akan meledak dan mati. Lin Hao membalik telapak tangannya dengan ringan, dan segel spiritual di telapak tangannya memancarkan cahaya hijau. Pria berambut perak Wei Ping berkata bahwa energi yang terkandung dalam segel ini dapat mendamaikan penyerapan kekuatan Yin dan Yang, tetapi tanpa pengalaman pribadi, Lin Hao tidak tahu apakah itu dapat diandalkan. Cobalah dulu. Pikiran Lin Hao bergerak sedikit, dan telapak tangannya tiba-tiba meraih lubang hitam, tiba-tiba meraih kekuatan Yin dan Yang. Segel spiritual di telapak tangannya, cahaya melonjak, memancarkan fluktuasi energi yang tidak jelas. Segera, Lin Hao mencoba menyerap sinar kekuatan Yin dan Yang. Saat disaring oleh segel spiritual, energi Yin dan Yang yang awalnya mudah tersinggung tiba-tiba menjadi lembut, perlahan mengalir ke dalam badan, menyehatkan anggota badan dan tulang. Ini benar-benar berhasil. Lin Hao sangat senang, dan segera menggunakan kesadaran spiritualnya dan mulai menyerap dengan rakus. Dalam sekejap,
aliran energi yin dan yang terus mengalir ke dalam badan, dan di bawah kendali Lin Hao, energi itu melembutkan otot, tulang, pembuluh darah, dan organ dalam seluruh badan. Akhirnya, ia mengumpulkan sejumlah besar energi ini di lautan titik akupuntur dantian, siap untuk memengaruhi pembuluh darah spiritual ke-9 nanti. Namun, saat ini, bayi roh api itu tampaknya merasakan sesuatu yang menyegarkan, dan tiba-tiba menjadi bersemangat dan sedikit gemetar, menyerapnya sendiri. Di ruang rahasia, Lin Hao memejamkan matanya sedikit dan duduk tegak. Jika seseorang berdiri di sampingnya saat ini, mereka akan dapat melihat dengan jelas bahwa dua aliran udara dan cahaya melonjak di badannya. Satu hitam, satu putih. Di bawah koordinasi segel roh, roh jahat yin dan kekuatan gang yang keduanya berada dalam keadaan yang sangat seimbang, memenuhi badan Lin Hao. Jika bukan karena bantuan segel roh, badannya akan hancur berkeping-keping dalam gelombang energi yin dan yang. Waktu berlalu menit demi menit. Setiap sel dalam badan Lin Hao, setiap meridian, pembuluh darah, dan tulang, seperti tanah kering yang telah lama kering, dengan rakus menyerap kekuatan yin dan yang mengalir ke dalam badannya. Tingkat tempering badannya mencapai tingkat yang sulit dicapai di alam yang sama. Metode penyerapan ini dapat dikatakan paling murni dan paling sederhana tanpa risiko apapun. Namun, energi yin dan yang ini terlalu besar, dan badan Lin Hao mulai tidak dapat menahannya dalam penyerapan yang gila-gilaan. Jika dia terus menyerapnya, sel-selnya mungkin akan meledak karena tidak tahan. Dalam hal itu hanya akan menyebabkan berakhirnya ledakan badan dan korban. Meskipun energinya diisi ulang, itu harus dilakukan sesuai kemampuan seseorang. Segera, Lin Hao dengan tegas menghentikan penempaan dan langsung memobilisasi energi yin dan yang mengalir melalui berbagai bagian badan, yang semuanya berkumpul di dantian, siap untuk berdampak pada urat spiritual ke-9. Ledakan, arus hitam dan putih yang bergelombang melonjak di lautan gua dantian, seperti tsunami, dan samar-samar terdengar semburan suara gemuruh. Dan tenggelam dalam energi yin dan yang ini, bayi roh api itu tampak sangat bersemangat, menyerapnya dengan gila-gilaan. Tingkat penyerapannya jauh lebih kuat daripada energi yang dibutuhkan untuk menempa badan. Belum cukup menyerap, Lin Hao sedikit terkejut ketika dia menyadari bahwa bayi roh api itu tidak memiliki tren yang berhenti. Jika dibiarkan terus menyerap, begitu energinya habis. Kalau begitu, kali ini, itu akan benar-benar membuang-buang waktu. Seketika, pikiran Lin Hao bergerak, dan tiba-tiba dia mengerahkan sebagian besar kekuatan yin dan yang. Energi itu bersiul, dan di bawah kendali Lin Hao, energi itu dengan cepat membentuk spiral tajam, melesat menuju urat spiritual ke-9 di sekitar gua dantian. Energi yin dan yang ini awalnya berasal dari seorang ahli bela diri tingkat ketiga dari domain suci. Tidak diragukan lagi mudah untuk menembus belenggu urat spiritual belaka. Bang! Hampir tidak ada ketegangan. Penghalang urat spiritual itu ditembus dalam sekejap seperti selembar kertas tipis. 9 urat spiritual terhubung sepenuhnya. Ledakan. Tiba-tiba, energi spiritual langit dan bumi di ruang rahasia mulai bergerak dan mengalir ke badan Lin Hao terus-menerus. Napas Lin Hao juga tiba-tiba melonjak di bawah pembersihan energi spiritual langit dan bumi ini, dan dipromosikan ke tingkat prajurit tingkat 9. Dalam hal ini, Lin Hao tidak berhenti. Sambil menggunakan energi yin dan yang untuk mengkonsolidasikan kultivasinya, dia terus menyerap dan melembutkan badannya dengan gila-gilaan. Karena, ketika level kultivasi dinaikkan ke prajurit level 9, ketangguhan badan tidak diragukan lagi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan dapat mengakomodasi lebih banyak penempaan energi. Ambisi Lin Hao tidak terbatas pada ini. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan kultivasinya sendiri lagi. Tahap awal level 9, tahap tengah, tahap akhir. Dengan cara ini, level kultivasi Lin Hao melambung tinggi. Akhirnya, momentum ini akhirnya berhenti dan stabil di puncak level 9. Lin Hao membuka matanya, dan kecemerlangan tajam melintas di matanya. Retret ini memakan waktu 4 hari. Energi tanah suci benar-benar kuat. Lin Hao mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan spiritual yang kuat di badannya yang telah meroket entah berapa kali, dan diam-diam terkejut. Segera, setelah Lin Hao sedikit menyesuaikan pikirannya, dia mengeluarkan batu merah dari cincin penyimpanan. Batu merah ini adalah batu sumber api yang diberikan Ying Yuanzi kepadanya.
Batu misterius dari zaman kuno yang mengandung hukum asal-usul sistem api tidak ternilai harganya. Lin Hao menatap tanda api yang rumit di batu itu. Awalnya, dia tidak merasakan perubahan apapun. Namun, saat pikirannya terfokus dan memikirkan arah garis-garis itu, seluruh kesadaran Lin Hao perlahan-lahan terbenam di dalamnya dan tidak dapat melepaskan diri. Pola api misterius itu tercermin dalam pikiran seperti totem. Aturan pola itu tampaknya mengembangkan asal-usul api di awal pembentukan dunia. Namun, semakin lama Lin Hao mengamati, semakin pusing yang dia rasakan. Perasaan itu seperti rahasia matematika yang dia pelajari di kehidupan sebelumnya, yang tidak jelas dan sulit dipahami. Lin Hao menggelengkan kepalanya dan dengan cepat mengalihkan pandangannya, tidak lagi melanjutkan untuk memahami. Konsepsi artistik hukum memang tidak sesederhana itu. Lin Hao menghela napas diam-diam, lalu menarik napas dalam-dalam, membiarkan kesadarannya yang kacau berangsur-angsur tenang kembali. Sistem, bisakah batu sumber api ini dipindai? Seolah-olah dia merasa bahwa memahami hukum itu agak membosankan, pikiran Lin Hao bergerak sedikit dan mencoba bertanya. Ding, batu sumber api yang diperoleh tuan rumah berisi misteri hukum seni bela diri, dan pemindaian sistem dapat dihidupkan. Tak lama kemudian, perintah sistem berbunyi. Setelah mendengar ini, Lin Hao merasakan jantungnya berdebar kencang. Maaf, tuan rumah, apakah Anda ingin menghidupkan pemindaian sistem? Ya, Lin Hao berkata tanpa suara tanpa ragu. Seketika, pupil mata Lin Hao sedikit mengecil. Retina matanya tiba-tiba memancarkan cahaya merah seperti pemindai. Di bawah naungan cahaya merah, batu sumber api di tangan Lin Hao memindai semua yang ada di dalamnya. Ding! Pemindaian berhasil. Setelah beberapa saat hening, sistem berbunyi lagi. Di depan Lin Hao, kristal merah telah muncul. Kristal itu ditutupi dengan garis-garis padat dan halus, yang hampir persis sama dengan tanda api pada batu sumber api. Garis-garis ini tampak seperti mahakarya surga dan bumi, ajaib dan alami, dan samar-samar mengungkapkan energi yang membara dari asal mula jalan raya. Melihat ini, mata Lin Hao bersinar, dan panas di matanya menjadi semakin panas. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh kristal hukum api. Apakah Anda ingin menggabungkannya? Ya, Lin Hao langsung setuju. Namun, pada saat ini, suara sistem terdengar lagi. Pemindaian sistem ini membutuhkan 100.000 batu lingyang. Deposit tuan rumah tidak cukup. Sayangnya, pemindaian tidak dapat dilakukan. 100.000. Jantung Lin Hao berdebar kencang. Jelas, dia tidak menyangka bahwa konsumsi kali ini akan begitu tinggi. Jumlah ini setara dengan menyediakan Raja Belalang dengan tingkat evolusi tingkat SS. Dapat dilihat bahwa semakin berharga sesuatu, semakin tinggi biayanya. Lin Hao segera menghitung jumlah batu lingyang di cincin penyimpanan, yang jumlahnya sekitar lebih dari 10.000. Itu jauh dari 100.000. Namun, sekarang setelah kristal hukum terbentuk, tidak ada kemajuan atau kemunduran. Law Crystal, jika host tidak memilih untuk bergabung dalam 10 menit, maka host akan menghilang dengan sendirinya. Mohon putuskan sesegera mungkin. Mulai hitung mundur. Sistem mengabaikan rasa malu Lin Hao saat ini, dan suara elektronik dingin yang disintesis langsung memasuki hitungan mundur. Bersambung.